Teknik eksistensial humanistik, yaitu teknik utama eksistensi humanistik pada dasarnya adalah penggunaan pribadi konselor dan hubungan konselor-konselor sebagai kondisi perubahan. Ekstensi humanistik juga merekomendasikan beberapa teknik pendekatan khusus seperti menghayati keberadaan dunia objek dan subjektif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari Winda Juniardi. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Adam Ramadan untuk membacakan materinya. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Saudari Winda Yujanti. Yang selanjutnya itu B, titik temu konselor dan klien. 1. Konsep titik temu dalam konseling. Ada 3 ciri atau sikap pribadi konselor yang membentuk hubungan konseling dan proses konseling, yaitu A. Keselarasan atau kesejatian. Keselarasan merupakan ciri yang paling penting. Keselarasan menyiratkan bahwa konselor tampil nyata, yang berarti sejati, terintegrasi dan otentik selama pertemuan konseling. Konselor tampil tanpa palsuan. Ke moderator. Baik, itulah tadi pembacaan dari Saudara Adam Ramadan. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Radayana yang Utami Aziz. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. 3. Tekanan atau setting fisik. Hal yang perlu diperhatikan oleh seorang konselor adalah sebagaimana membuat ruangan klien nyaman dan memberikan ketenangan pada klien. Ada yang pertama yaitu pengaturan dekorasi ruangan. Dekorasi ruangan klien hendaknya disesuaikan dengan keadaan yang familiar dengan klien, sehingga diharapkan dapat menyenangkan klien. Yang kedua, pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk hendaknya memungkinkan klien dapat berkomunikasi secara terbuka. Untuk itu, konselor dan klien hendaknya duduk berhadap-hadapan satu sama lain atau bangku yang menghalang klien dan konselor. Keterbatasan hubungan antara konselor dan klien sudah diatur dalam kode etik klien. Yang ketiga, jarak tempat duduk. Jauh dekatnya tempat duduk seorang konselor dengan klien dapat pula mempengaruhi keakraban hubungan dalam konseling. Jika tempat duduk konselor jauh dari tempat duduk klien, maka cenderung menimbulkan suasana hubungan yang kurang akrab. 4. Letak tempat duduk klien. Tempat duduk klien sedemikian rupa sehingga memungkinkan klien dapat melemparkan pandangan keluar jendela. Sedapat mungkin, hindari penempatan duduk klien yang membelakangi jendela sehingga memungkinkan klien merasa bebas dan tidak tertekan. Yang terakhir, ruang konseling. Usahakan pelaksanaan konseling di ruangan khusus yang membuat rasa aman dan bebas mengemukakan. Atas yang telah diberikan, ini saya menjawab pertanyaan dari Saudari Andi Tenggulan. Pertanyaannya yaitu bagaimana seorang konselor dapat mengidentifikasi antara dan diri mereka sendiri serta berikan contohnya. Sebagai seorang konselor, mengidentifikasi titik temu antara klien dan diri sendiri dapat membantu membangun hubungan yang kuat dan memfasilitasi permasalahan yang lebih baik terhadap pengalaman klien. Di sini ada beberapa langkah dan contohnya. Yang pertama, praktek kesadaran diri, di mana konselor perlu memiliki kesadaran diri yang kuat terhadap nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman pribadi mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi titik temu dengan klien. Contohnya, seorang konselor mungkin menyadari bahwa mereka pernah mengalami kehilangan orang yang dicintai. Kesadaran ini membantu mereka mengerti perasaan yang sedang berduka. Yang kedua yaitu empati, di mana konselor harus mampu berempati dengan pengalaman klien dan dapat
mengaitkan pengalaman pribadi mereka dengan apa yang dialami klien. Contohnya itu di mana seorang konselor yang pernah mengalami konflik dalam keluarga mungkin dapat merasa empati dengan klien yang juga mengalami situasi yang mirip dengan konselor. Yang ketiga, pendekatan holistik, yang dimana menggunakan pengalaman pribadi sebagai sumber daya untuk memahami klien secara holistik, bukan sebagai fokus terapi. Contohnya itu di mana seorang konselor yang memiliki latar belakang imigran mungkin dapat merasakan kecemasan klien yang baru tiba di negara baru. Selanjutnya, keterbukaan dan refleksi, di mana seorang konselor harus terbuka untuk merefleksikan bagaimana pengalaman pribadi mereka memengaruhi perspektif dan interaksi dengan klien. Contohnya, di mana seorang konselor mungkin menyadari bahwa pengalaman keluarga mereka membentuk pemahaman mereka tentang dinamika keluarga yang dapat membantu mereka memandang klien dari sudut pandang yang lebih luas. Selanjutnya yaitu batasi identifikasi pribadi, yang dimana penting untuk membatasi identifikasi pribadi dan tetap fokus pada kebutuhan klien. Konselor harus menghindari menarik kembali perhatian pada diri mereka sendiri. Mengidentifikasi titik temu antara klien dan konselor dapat membantu menciptakan hubungan terapeutik yang kuat, yang esensial untuk pencapaian tujuan terapi dan kesejahteraan klien secara keseluruhan. Baik, tentunya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari Saudari Elga. Saya kembalikan kepada Saudari Andi Tendrul. Apakah ada yang mau ditanggapi atau mau disanggah tentang jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Elga? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya rasa jawabannya sudah cukup serta contoh-contoh yang diberikan. Yang dimana di sini ada beberapa cara yang perlu dilakukan, seperti kayak praktek kesadaran diri, empati, pendekatan holistik, dan keterbukaan.